Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan channel saya. Pada video kali ini, seperti biasa, saya ingin merespon pertanyaan dari salah seorang sahabat Al-Quran. Pertanyaannya sangat baik, ya. Kira-kira pertanyaannya ini merespon video saya sebelumnya, ya, terkait dengan sejarah penulisan Al-Quran. Pada video itu dijelaskan bahwa ada beberapa sahabat, ya, senior yang menjadi penulis Al-Quran pada masa Rasul. Di antaranya adalah Zaid bin Sabit dan Ubay bin Ka'ab, ya, waktu itu saya jelaskan. Nah, pertanyaannya terkait dengan itu, kata pertanyaan tadi atau pertanyaan itu berbunyi, kenapa dua orang penulis ini? Nah, kalau pertanyaannya mengatakan tidak terdengar riwayat tafsirnya, ya. Padahal kan dua sahabat ini sangat dekat, ya, dengan Quran, tapi kita tidak mendengar riwayat-riwayat tafsir dari kedua orang sahabat ini. Ya, itu pertanyaannya yang disampaikan oleh salah seorang sahabat Al-Quran. Baik, para sahabat Al-Quran, dalam riwayat yang disampaikan oleh Al-Bukhari, sesungguhnya bukan hanya dua orang, ya, yang menjadi pencatat Al-Quran dan ya, mencatat Al-Quran pada masa Rasul. Ada beberapa sahabat sebenarnya, tapi 4 orang ini yang paling intens, ya, yang paling intens. Di antaranya dua tadi yang saya sebutkan, ya, Zaid bin Sabit dan Ubay bin Ka'ab. Lalu kemudian dua orangnya itu adalah Mu'ad bin Jabal dan Abu Zaid, ya. Abu Zaid ini dijelaskan oleh hadis atau oleh komentar hadis ini adalah Qais bin As-Sakan. Nah, kaitan dengan pertanyaan tadi, memang kalau kita membaca kitab-kitab tafsir, ya, terutama tafsir-tafsir yang berada dalam aliran tafsir bil ma'sur atau tafsir bil ma'sur, memang banyak tafsir itu berasal dari sahabat Abdullah bin Abbas atau Abdullah bin Mas'ud, ya. Ini dua sahabat yang banyak sekali meriwayatkan riwayat-riwayat tentang tafsir. Nah, sementara dua sahabat yang tadi, yaitu Zaid bin Sabit dan Ubay bin Ka'ab, yang ditanyakan oleh penanya tadi, katanya tidak terdengar menyampaikan riwayat-riwayat tentang tafsir. Kalau kita baca beberapa keterangan, ya, saya ini juga baca dalam kitab Al-Isra'iliyat wal Mawdu'at fi Kutub Tafsir, di penjelasan tentang Zaid bin Sabit, itu dijelaskan di sini bahwa waqad warada anhu fi tafsir marwiyatun qasirah, ya. Artinya banyak juga riwayat-riwayat tafsir yang disampaikan atau yang berasal dari Zaid bin Sabit, tetapi jumlahnya memang lebih sedikit dibandingkan dengan sahabat-sahabat yang lain, terutama dari Abdullah bin Mas'ud dan Ibnu Abbas. Jadi riwayat-riwayatnya ada. Jadi silahkan para sahabat Al-Quran yang penasaran, ya, riwayatnya apa saja. Itu di dalam kitab Sahih Bukhari ada sekitar 92 riwayat, ya, yang berasal dari Zaid bin Sabit. Tentu tidak semuanya terkait dengan tafsir, ya, tapi beberapa di antaranya terkait dengan tafsir. Misalnya terkait dengan perang Uhud, ya, silakan bisa membaca langsung Sahih Bukhari-nya, atau ada satu kitab yang menarik, ya, khusus bicara tentang Zaid bin Sabit, ya. Zaid bin Sabit Katibul Quran, ya, Katibul Quran wa Jami'ul Quran, ya. Itu satu kitab yang bagus. Itu di antaranya di situ dijelaskan beberapa riwayat dari Zaid bin Sabit. Nah, jadi jelas, ya, Zaid bin Sabit punya riwayat tentang tafsir, tapi tidak banyak. Alasannya kenapa tidak banyak? Karena Zaid bin Sabit fokus dengan pekerjaannya sebagai penulis Al-Quran, sebagai penghimpun Al-Quran. Karena tugasnya kan itu, ya, tentu beliau sangat sibuk. Sama seperti pertanyaan terkait dengan hadis. Kenapa Abu Hurairah riwayatnya lebih banyak dari sahabat-sahabat senior kayak
Abu Bakar, Umar, dan sebagainya? Jawabannya sama, karena Abu Hurairah sangat fokus dengan riwayat, sementara sahabat-sahabat senior kita tahu bahwa beliau kan pemimpin ya, sebagai pemimpin tentu sangat sibuk ya dalam urusan-urusan pemimpinan. Nah, itu terkait dengan Zaid bin Sabit. Nah, sementara terkait dengan Ubay bin Ka'ab, sebenarnya kalau Ubay bin Ka'ab riwayat tafsirnya lebih banyak ya. Kita tahu bahwa setelah Rasulullah wafat, ada beberapa madrasah-madrasah tafsir atau pusat-pusat kajian tafsir, kira-kira begitu ya. Di antaranya Madrasah Al-Hijaz atau Madrasah Mekah dan Madinah. Di Mekah itu ada Madrasah Mekah yang menjadi imamnya, yang menjadi guru besarnya kira-kira begitu adalah Abdullah bin Abbas ya. Lalu yang kedua Madrasah di Madinah. Nah, Madrasah Madinah itu yang menjadi imam besarnya, yang menjadi guru besarnya sahabat Ali bin Abi Thalib dan Ubay bin Ka'ab tadi itu ya. Jadi Ubay bin Ka'ab bahkan menjadi maha gurunya tafsir di Madinah. Jadi tentu pasti banyak riwayat-riwayat yang terkait dengan Ubay bin Ka'ab. Lalu Mu'ad bin Jabal yang tadi disebutkan, dia bikin madrasah di Yaman ya. Ini kita tahu hadis Mu'ad bin Jabal tentang Yaman itu. Lalu kemudian ada madrasah di Irak ya. Di Irak itu sahabat Abdullah bin Mas'ud. Nah, setelah itu kemudian tafsir sampai kepada kita melalui madrasah-madrasah itu. Jadi kalau kita kembali kepada pertanyaan salah seorang sahabat Al-Quran, bahwa ternyata Zaid bin Sabit dan Ubay bin Ka'ab memiliki riwayat tentang tafsir juga ya. Tetapi jumlah riwayat Zaid bin Sabit lebih sedikit daripada Ubay bin Ka'ab. Kenapa? Karena Zaid bin Sabit fokus dalam tugas mengumpulkan dan menghimpun Al-Quran. Nah, tapi perannya di dalam periwayatan itu juga ada. Nah, cara kita mendapatkan riwayat-riwayat tafsir dari kedua sahabat ini, dari sahabat Nabi ini, tentu sangat mudah ya. Tinggal baca saja kitab-kitab tafsir yang memiliki madhab atau genre tafsir bil ma'sur. Kalau tafsirnya ada di digital sebenarnya bisa dicari ya. Misalnya di Maktabah Syamilah, tinggal dibuka tafsirnya, kira-kira tafsir At-Tabari atau tafsir Ibnu Katsir ya, yang bermadhabkan bil ma'sur, lalu kemudian ketik Zaid bin Sabit atau Ubay bin Ka'ab, insya Allah kita akan menemukan riwayat-riwayat dari beliau. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.